Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya bahwa kita semua pagi ini berada dalam keadaan yang baik. Siapa yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan bagi saya, Badan Pengurus Jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan yang begitu diberkati Tuhan. Ini bulan kemerdekaan buat kita, bulan Agustus. Dan saya percaya bahwa banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di bulan ini buat kita. Amin. Dan hari ini saya ingin membawa satu kebenaran firman Tuhan. Be strong in God, kuat di dalam Tuhan. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Be strong in God, kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari-hari ini kita butuh kekuatan. Dan kekuatan yang sempurna itu berasal dari Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Mengapa saudara? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin kita berjalan mendekati Tuhan, berjalan untuk lebih sungguh kepada Tuhan dalam banyak hal, maka kita akan mengalami proses yang lebih daripada sebelumnya. Saudara percaya tidak? Tuhan itu suka proses. Manusia suka hasil, Tuhan suka proses. Berapa banyak kali saya dan saudara lebih menantikan hasil ketimbang berusaha untuk bersuka cita menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kan doa kita setiap kali ketika kita ada problem, ketika kita ada masalah, supaya Tuhan cepat menjawab doa kita. Berapa banyak saudara yang sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya hampir semua, saya juga. Iya saudara. Kita lebih ingin hasil dari apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan, saudara dengar baik, ingin melihat ketika kita menjalani proses penantian itu. Jadi Tuhan itu suka hasil. Mengapa saudara? Karena hasil itu akan sementara. Tetapi proses itu akan menjadikan kita, apakah kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan atau tidak. Jadi jangan heran saudara ketika saudara berdoa Tuhan belum jawab, karena Tuhan melihat kita belum siap untuk menerima hasil itu. Nah saudaraku, supaya saya tidak berlama-lama, kita lihat firman Tuhan. Seorang rasul yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saya kagum dengan Rasul Paulus. Ya, saya juga kagum dengan rasul-rasul yang lain, tetapi inilah rasul terakhir. Kalau dikatakan rasul, itu berarti tidak sembarang saudara. Kalau disebut rasul, itu mereka yang pernah berjumpa, bertemu atau mendengar suara Yesus secara langsung. Sehingga ketika Yudas
mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Dia kemudian dipilih dan digantikan oleh seorang yang bernama Matias. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa, Matias itu tidak bisa disebut rasul karena dia tidak pernah berjumpa atau bertemu dengan Yesus, mengikuti Yesus. Itu sebabnya yang menggantikan Yudas itu adalah Rasul Paulus. Nah saudara, Rasul Paulus ini rasul yang luar biasa. Dia terdidik, dia tidak sama dengan rasul yang lain yang adalah nelayan, tetapi dia terdidik dengan baik dalam aturan-aturan agama Yahudi. Bahkan Alkitab berkata saudara, dia taat hukum Taurat, tidak ada cacat celah. Dan bahkan saudara, dia dari keturunan Ibrani, dari suku Benyamin. Dia seorang yang mengetahui Taurat dengan begitu jelas. Dan kalau zaman sekarang saudara, Paulus itu sudah profesor, guru besar. Mengapa? Karena dia sudah punya penelitian. Hampir sebagian dari perjanjian baru dia menulis itu. Luar biasa. Tetapi seorang yang begitu luar biasa dan dahsyat ikut Tuhan, seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, kita melihat dia mengalami proses yang begitu luar biasa. Jadi berhenti saudara ketika kita alami proses, kita katakan Tuhan mengapa ini terus terjadi dalam hidupku. Semakin saudara ikut Tuhan, semakin saudara diproses untuk saudara lebih sempurna, ada amin. Supaya saudara jadi bejana yang siap dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah saudara, apa yang merupakan proses dari Paulus? Paulus membuat satu statement yang luar biasa yang kita sudah baca di ayat 7. Sehingga kita tampilkan sekali lagi ayat ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Penyataan-penyataan yang luar biasa apa saudara? Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Paulus sedang berbicara tentang dirinya. Dirinya pernah naik ke langit yang ketiga, yaitu di Firdaus. Dan kisah itu saudara bisa baca di Efesus, nanti saya akan hubungkan itu. Itu penyataan-penyataan yang luar biasa. Paulus sampai ke Firdaus, Tuhan izinkan. Nah saudara, kita lanjut. Maka aku diberi sebuah duri di dalam dagingku. Duri di dalam dagingku. Saudara, ini sesuatu yang dalam. Duri dalam daging. Saudara pernah tertikam duri dan ada di tangan saudara? Pernah rasakan? Tertusuk jarum pernah ibu-ibu? Ya, saya ulang-ulang tertusuk jarum. Saya suka menjahit saudara. Mama saya seorang yang suka menjahit, ya, dia menerima banyak orderan dan akhirnya saya belajar menjahit. Tetapi yang paling tidak enak dalam menjahit itu tertusuk jarum, saudara. Sakit. Tapi saudara bayangkan jika ujung jarum itu patah di tangan saudara. Lebih sakit lagi karena dia tertinggal di daging saudara. Ini Paulus katakan duri dalam daging. Apa maksud duri dalam daging? Saudara perhatikan kalimat selanjutnya. Menjelaskan tentang duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara perhatikan duri dalam daging. Itu berbicara tentang proses yang diizinkan Tuhan kepada Paulus. Dan proses itu akan terus menerus ada dalam hidup Paulus. Sehingga di ayat selanjutnya Paulus telah 3 kali berdoa, tapi Tuhan tidak menjawabnya. Luar biasa. Seorang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak jawab doanya. Dan itulah jawaban Tuhan, bahwa Tuhan tidak jawab doanya. Nah saudara, dikatakan bahwa yaitu seorang utusan iblis, itu berarti bahwa proses yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu atas izin Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan izinin kita alami proses. Kalau Paulus saja seorang rasul yang luar biasa diizinkan Tuhan, diproses Tuhan, apalagi saya dan saudara. Itu berarti bahwa saya dan saudara juga sama dengan Paulus. Kita sama-sama diproses. Dan saudara, menurut beberapa penafsir, supaya kita jangan keluar dari konteks,
Menurut para penafsir yang mendekati, saudara, banyak tafsiran tentang duri dalam daging. Tetapi saya hanya membawa kita pada dua hal saja. Yang pertama, duri dalam daging menurut penafsir itu adalah orang-orang yang seringkali menghalangi Paulus dalam pemberitaan Injil. Mereka orang-orang yang benci kepada Paulus, yang ingin menyakiti Paulus, bahkan mereka menganiaya Paulus. Di mana Paulus memberitakan Injil, di sana mereka ada untuk menghasut orang-orang untuk membenci Paulus. Itu yang pertama. Tetapi duri dalam daging yang kedua, yaitu Paulus dikatakan memiliki sebuah atau penyakit pada bagian matanya. Dan saya memang, saudara, lebih suka pada dua ini. Mengapa dia sakit, saudara? Karena dia pernah dilempari di kota Efesus ketika dia memberitakan Injil. Dan orang yang melempari itu merusakkan matanya. Dan kalau saudara baca Efesus, dia sampai hampir mati. Dan di situ dia diizinkan Tuhan naik ke Firdaus. Jadi saudara sudah bisa tangkap ceritanya. Dan ketika dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia, ternyata Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tuhan bilang, cukuplah. Dalam kelemahan itulah, dalam proses itulah engkau akan lihat kuasaku. Nah, hari ini saudaraku, saya ingin membawa kita, apa duri dalam daging dalam kehidupan kita anak Tuhan pada masa kita. Apa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara, sehingga pada akhirnya kita mau datang cari Tuhan. Dan kita hanya mau nempel dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sebab di dalam Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Saya juga berdoa, Tuhan, kenapa seringkali proses itu begitu banyak. Karena saya yakin Tuhan mau kita selalu mau nempel dengan Dia, dekat dengan Dia. Kadang-kadang yang kita anak Tuhan lupa. Kita seringkali lupa diri, saudara. Paulus katakan, jangan aku meninggikan diri. Aku diproses supaya aku tahu mencari Tuhan dan merendahkan diri. Nah, saudara, ada satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ayat ini adalah kisah tentang kehidupan pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, saudara perhatikan kecenderungan hati manusia, orang-orang pada zaman itu selalu jahat. Nah, Nuh hidup di tengah-tengah orang seperti itu. Yang pertama, duri dalam daging buat kita hari ini adalah pola hidup. Pola hidup dunia. Saudara, saya dulu ketika mengikuti Tuhan dan hidup di dalam doa, senior-senior saya berkata begini, ayo kita berdoa supaya dunia semakin lebih baik. Orang-orang semakin tahu, kenal akan Tuhan. Kejahatan diangkat dari dunia ini. Saudara, saya ngikut. Saya doakan. Tetapi ketika sampai ke sini, saudara, saya lihat kok dunia semakin jahat. Kita doakan kota Makassar dari begal, kita doakan kota Makassar dari kekerasan, kita doakan kota Makassar supaya kota Makassar aman. Tetapi saudara, yang terjadi ya ada aman, tetapi kembali lagi, lebih jahat lagi. Saudara, saya mau bilang kepada kita hari ini, bahwa proses yang pertama yang tidak Tuhan angkat dari hidup kita, yaitu kejahatan atau pola hidup di tengah-tengah di mana kita hidup. Saudara mau berdoa, orang semakin jahat. Kecenderungan hati mereka akan semakin jahat. Sebab itulah dunia. Tetapi mengapa Tuhan izinkan saudara hidup di tengah-tengah situasi seperti itu, seperti Nuh. Nuh dan keluarganya hidup di tengah-tengah perkumpulan orang yang cenderungnya jahat. Dalam sebuah sistem kehidupan yang jahat, pola hidup yang jahat.
Nuh hidup di tengah-tengah itu, saudara. Dan itu seperti duri yang menusuk Nuh terus menerus. Memproses hidup Nuh. Apakah Nuh tetap standing dengan Tuhan, berdiri dengan Tuhan untuk mempertahankan hidup yang benar, yang kudus dengan Tuhan, atau hanyut dan larut dalam kehidupan dunia seperti itu? Dan saudara tahu hari-hari ini banyak orang Kristen yang kompromi, yang larut dan hanyut sehingga tawar, tidak lagi punya daya pikat tentang Tuhan, sudah tidak punya lagi, saudara, kekuatan tentang Tuhan. Saudara, di sini tidak ada, di luar banyak. Ngapa? Karena tawaran dunia itu kuat, saudara. Kemarin saudara ada jemaat kami yang anaknya sakit. Kami kunjungi. Lalu dia cerita, saudara, ini yang membuat saya kaget. Dan saya memang sudah mendapatkan banyak WA tentang situasi dunia ini. Dia bilang begini, Pak, kebetulan anak pertama, anaknya baru kelas 3 ya, kelas 3 SD. Dia sakit dan dia katakan, Pak, kami cerita-cerita, lalu dia bilang, Pak, sebenarnya anak kami ini kami mau sekolahkan SMP, sekolah menengah pertama. Ya, saya tidak tahu dalam bahasa luar negeri, ya di Kanada, itu apa, saudara? Dia bilang kami mau sekolahkan dia di sana. Kebetulan orang tuanya ada di Kanada, tinggal di sana. Tetapi adik saya bilang jangan sekolah di sini. Lalu dia bertanya, kenapa? Di Kanada sudah tidak sama seperti dahulu. Di Kanada sekarang, gender, untuk menentukan gender, laki-laki dan perempuan itu bukan karena jenis kelamin lagi. Jadi kalau anak bapak ibu lahir laki-laki, belum diberikan gender laki-laki. Gender itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan lihat sikapnya. Dia punya adik laki-laki yang lembut, bicaranya lembut, yang pelan. Itu dikasih gender perempuan. Dia laki-laki, normal. Tetapi dipasang gender perempuan, saudara. Jadi dia bilang jangan kasih sekolah anakmu di sini. Di sini sudah melegalkan hal seperti itu. Dan saudara, di Amerika sekarang hamba Tuhan yang tidak memberkati pasangan sesama jenis akan ditangkap di beberapa negara bagian. Sudah dilegalkan. Ada pernikahan sesama keluarga. Ibu bisa menikah dengan anak. Atau saudara perempuan bisa menikah dengan saudara laki-laki. Itu di Jerman sudah dilegalkan. Hubungan, seks dengan binatang juga sudah dilegalkan. Saudara lihat. Semakin kita berdoa supaya dunia aman, semakin itu juga Tuhan izinkan supaya kita semakin dimurnikan. Amin, saudara. Sekarang kejahatan itu menjadi tontonan yang manis di TikTok dan di media sosial. Itu sudah menjadi tontonan dan hiburan. Saudara baru buka, saudara, pakaian itu sudah kurang kain. Benar, saudara. Sepertinya itu sudah jadi model, saudara. Kalau tidak begitu, tidak ada pengikut. Saudara lihat, sekarang dunia semakin jahat. Semakin jahat luar biasa. Pertanyaannya saudara hari ini. Saudara hidup di tengah-tengah dunia seperti ini. Kemana saudara mau berlari? Kemana saudara mau berharap? Untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Coba buka di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Nuh tidak bisa lari dari situasi itu. Saudara tidak bisa lari dari kejahatan yang semakin merajalela. Tetapi ayat ini berkata, tetapi Nuh mendapat apa, saudara? Sama-sama katakan 1, 2, 3. Kasih karunia di mata Tuhan. Ini dia. Kalau saya dan saudara mendapat perkenanan Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka saudara dan saya akan kuat. Amin, saudara.
Sekeras apapun daya tawar dan kenikmatan dunia untuk menjatuhkan kita, membuat kita kompromi. Tetapi ketika saudara mendapat belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, saudara mendapatkan perkenanan Tuhan, maka saudara akan kuat dan berkata, Tuhan, aku mau hidup menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan dunia ini. Ada amin. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Tapi seringkali itu menyakiti kita. Tuhan, betapa enaknya dunia ini. Tapi Tuhan katakan itu duri dalam daging kita yang terus menerus Tuhan izinkan berproses dalam hidup kita. Tuhan bilang begini, no, aku tidak mau cabut ilalang itu. Biarkan tumbuh bersama dengan gandum. Supaya kita semakin dimurnikan. Yang kedua, saudara, apa duri dalam daging? Saya berharap waktu saya cukup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, duri dalam daging yang dimaksud yang tidak bisa diangkat dari hidup kita, yang saya pelajari, saya dapat dari Tuhan, itu para haters. Sama-sama katakan haters. Para pembenci. Saudara jadi orang yang mengasihi atau jadi pembenci? Pasti pilih mengasihi, amin. Saudara, di dunia Alkitab saja ada haters. Saudara mau berdoa untuk haters diangkat? Gak akan diangkat Tuhan. Paulus kemana-mana, hatersnya banyak. Itu sebabnya saya bilang kalau ikut Tuhan, jangan berharap orang terlalu suka dengan kita. Enggak. Saya sebagai gembala, ada jemaat yang suka, ada yang gak suka. Ada yang cerita baik tentang saya, ada yang cerita gak baik tentang saya. Dan itu masuk ke telinga saya. Saudara, terasa sakit memang. Kita sudah layani, kita doakan tiap malam, kita kunjungi. Di belakang ceritain gembala, gak perhatian lah, gak inilah, gak mengerti lah. Kalau di sini Bapak dan Ibu Gembala baik-baik saja, amin Pak Alex. Saya sudah hampir 20 tahun melayani Tuhan, saudara. Saya sudah nikmati para haters. Saudara, terkadang saya dan istri saya cuma nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kok bisa ya? Orang yang kami sayangi ceritakan kami. Kok bisa ya? Lalu Tuhan bilang begini, aku juga punya haters. Siapa hatersnya Yesus? Banyak saudara. Sampai ada yang jual Yesus. Yudas hatersnya Yesus. Dia cari kesempatan untuk jual Yesus. Kemana-mana Yesus pergi, ahli Taurat, orang Farisi selalu mencoba untuk mencelakai dia. Menggagalkan pelayanannya, menceritakan jelek tentang dia. Itulah hatersnya Yesus. Siapa hatersnya Esther? Naaman. Haman. Bukan Naaman. Naaman itu adalah panglima. Raja. Haman. Siapa hatersnya Nehemia? Tobia dan Sombia. Sombia dan Sanbalat. Saudara, saya lupa ini orang punya nama. Tuhan utus dia membangun, saudara, ya, tembok Yerusalem, tetapi dua orang ini terus menerus ada di situ menghasut orang Israel supaya membenci Nehemia. Saudara, Tuhan terkadang izinkan orang-orang para haters ada di sekeliling kita. Untuk apa saudara? Menguji kita. Kadang kita tidak paham, kok bisa ya ada orang yang sejahat itu. Ada orang yang benar-benar ingin melihat kita jatuh. Haters itu ada di tempat kerja kita, di tempat kita melayani, ada di antara teman-teman kita. Bisa datang dari keluarga kita, om, tante kita, ipar kita, mertua kita. Bisa itu datang dari anak kita tanpa kita sadari. Mereka menyimpan sesuatu tentang kita. Saudara, para haters diutus oleh iblis untuk menjatuhkan saya dan saudara. Tetapi Tuhan bilang, engkau tidak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Anak Tuhan ingat, kita diminta Tuhan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Mungkin kita punya potensi untuk membalas. Saudara punya kenalan, saudara punya uang, saudara punya kedudukan, saudara punya segala-galanya untuk berkata, saya bisa kok buat
kamu lebih menderita dari apa yang kamu buat terhadap saya. Tetapi saudara ingat, kalau saudara melakukan itu, saudara sudah mengambil tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah pakai tangan kita untuk melawan yang jahat dengan yang jahat. Tuhan tidak pernah pakai apa yang Dia beri kepada kita untuk dapat menghancurkan mereka yang mau menghancurkan kita. Saudara rugi, orang yang merugikan saudara, baik waktu, uang, tenaga, pikiran, bahkan sampai saudara saudara ditekan sampai saudara tidak bisa bergerak. Saudara perlu yang saudara lakukan ialah datang sama Tuhan. Saudara yang perlu saudara lakukan ialah berlutut di hadapan Tuhan. Yang perlu saudara lakukan, keluarkan isi hati saudara sama Tuhan. Dan katakan, Tuhan, Engkau yang berdiri di antara saya dan dia. Engkau tahu yang saya buat. Jikalau saya salah, Tuhan ampuni. Jika Tuhan lihat saya berjalan di jalan yang salah, saya minta ampun. Tetapi kalau Tuhan mendapati saya tidak salah, Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Pembelaan dari Tuhan itu sangat manis. Amin. Manis, saudara. Saya sudah menyaksikan banyak hal. Orang tidak suka dengan hidup kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa. Kok iri ya orang lihat kita. Ada masalah kita senyum, orang iri. Pak Adi ada masalah senyum-senyum terus. Tadi kan ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Tuhan memberi, apa sudah? Kegirangan dan sukacita. Oh bukan sehari 2 hari, melimpah setiap hari. Amin. Sehingga ada masalah saya senyum saja. Pak Adi gak sakit gak orang cerita Pak Adi? Enggak tuh. Dia rugi cerita saya semakin viral kok. Iya tuh. Padahal kita gak punya apa-apa. Tetapi orang iri gitu. Saudara ikut Tuhan, orang dunia lihat iri sama saudara. Gitu, iri. Dia iri lihat keluarga saudara ke mall gandengan tangan sama-sama. Anak-anak makan dengan begitu luar biasa. Anak-anak dengaran kepada orang tua. Itu dunia iri saudara. Iri. Saudara dipromosi, toko saudara ramai. Saudara tetap sehat. Walau sudah oma-oma tetap sehat. Betul toh mama? Oma yang lain iri. Bukan oma di sini, oma-oma di luar. Iya saudara. Saudara bisa berolahraga. Sekarang kan susah. Ya. Kok Pak Hengki bisa berolahraga badminton tiap hari Jumat? Kebetulan saya dengan Pak Hengki olahraga sama-sama saudara. Kok bisa? Iya kan ada Tuhan yang jaga toko saya. Istri saya bilang silakan saja olahraga. Saya tanya Pak Hengki, ibu gak marah datang? Pak Hengki bilang gak apa-apa. Oh sudah puji Tuhan. Kalau istri izinkan luar biasa saudara. Ada saling paham. Orang iri. Sehingga saudara mereka dipakai oleh iblis. Dan Tuhan izinkan itu. Untuk apa? Memproses kita. Tuhan mau lihat seberapa besar pengampunan kita kepada mereka. Saudara, kalau saudara mau tahu seberapa besar saudara mengampuni, maka saudara harus diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit dari orang yang dekat dengan saudara. Amin. Kalau istri cerewet, Tuhan mau lihat suami itu sabar atau tidak. Tuhan izinkan. Lihatlah istri saudara yang cerewet dan berkata, Tuhan terima kasih. Dia tambah cantik kalau dia cerewet. Tuhan terima kasih karena dari cerewetnya itu memproses saya supaya saya lebih sabar. Iya toh, betul saudara suami? Amin. Amin yang gak tulus cuman Pak Alex Ji. Ada amin. Amin. Itu. Kalau saudara rugi, Tuhan mau ajar saudara untuk tekun. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, Amsal 27 ayat 17 berkata seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Dan hal ini saudara, sudah pasti ada. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, selalu ada haters di sekeliling saudara. Dan saudara patut bersyukur untuk haters ini. Sebab melalui mereka, Tuhan ajar kita untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Melalui para haters, Tuhan ajar kita untuk merendahkan diri, melepaskan pengampunan, membuat kasih kita semakin hari semakin nyata. Bahwa Tuhan, sekalipun saya sakit, tapi saya mau mengampuni dia. Itu baru anak Tuhan. Untuk apa kita menyembah Tuhan dan nangis di gereja? Untuk apa setiap hari saudara baca firman Tuhan? Kita doa pakai bahasa roh, tapi waktu orang menyakiti kita, kita simpan itu dan kita tidak berani ampuni. Semuanya percuma, saudara. Tidak ada gunanya. Kekristenan kita diuji ketika ada orang yang menyakiti kita. Sakit memang saudara, tapi Tuhan pernah diludahi. Yesus pernah dihianati oleh murid-muridnya yang makan minum bersama dengan dia. Yesus ditinggalkan seorang diri. Semua orang berkata hosana bagi anak Daud. Membuka jubahnya, meletakkannya sepanjang jalan menuju Yerusalem. Tapi orang-orang yang berkata hosana anak Daud, mereka berbalik dan berkata salibkan dia. Lepaskan Barabas dan salibkan dia. Yesus pernah mengalami yang paling berat dari saya dan saudara. Kalau hari ini saudara alami dan berkata, masalahku berat. Saudara, mari lihat bahwa ada orang yang lebih berat dari saudara. Saudara mungkin rugi. Ada orang yang ditinggalkan oleh istrinya. Suaminya pergi dalam masa muda. Ada anak-anak yang narkoba. Saudara masih punya istri, punya anak. Dan masih bisa menikmati, tapi ada keluarga. Teman sahabat saya, seorang hamba Tuhan. Yang kemarin, saudara, saya sudah cerita kepada Pak Hengki. Baru habis olahraga. Tiba-tiba dia meninggal. Ini saudara kenal hamba Tuhan itu. Dia punya anak yang masih kecil 2 orang. Sedang sehat saudara. Maka saya bilang sama Pak Hengki, Pak kita main ukur-ukur Pak. Lalu saya pulang, saya bilang sama istri, seandainya kalau saya pergi main badminton, lalu ada yang telepon, Ibu Dina, yang tabah ya Bu Dina. Langsung istri saya bilang, tidak mau. Saudara, Tuhan proses kita, amin. Jadilah seorang anak Tuhan yang siap untuk diproses. Yang terakhir, ini dia. Waktu saya tinggal 3 menit. Paulus katakan begini ayat 7. Saya senang sekali ayat ini. Ayat ini menjadi ayat favorit buat saya hari-hari ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi sebuah duri dalam dagingku. Saudara, yang kedua, yang ketiga. Duri dalam daging buat kita hari ini. Ini dia. Diri kita sendiri. Yaitu ego kita. Iblis datang menyerang kita, kita sudah sadar ada iblis dalam nama Yesus, iblis pergi. Tapi seringkali kita lupa. Masalah terbesar, musuh terbesar kita adalah ego kita sendiri. Paulus katakan, Tuhan terima kasih untuk duri dalam daging. Supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku tidak egois. Aku punya karunia mujizat. Aku punya karunia bahasa roh. Aku bisa berkhotbah. Terkadang manusia lupa diri. Suara ego akan menghancurkan banyak hal. Orang yang ego sering melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Maaf suami-suami kalau engkau pandai cari uang. Seringkali itu membuat engkau lebih ego terhadap istrimu. Istri-istri yang pandai cari uang lebih daripada suami. Seringkali istri-istri seperti itu menghina, sering merendahkan suami. Saya pernah saudara mendengar satu cerita seorang hamba Tuhan ketika dia berkunjung ke rumah jemaat. Lalu sampai ke rumah jemaat, dia bertanya, mana Bapak? Lalu istrinya berkata, Bapak di belakang.
Gembala ini berpikir suaminya sedang membuat sesuatu di belakang. Lalu beberapa menit saudara tidak datang. Lalu ditanya, mana Bapak? Kita mau ketemu. Oh, Bapak lagi di belakang. Boleh saya ke belakang? Oh, silakan Pak. Apa yang terjadi saudara ketika hamba Tuhan gembala ini datang? Lihat suami dari ibu ini, suaminya sedang mencuci pakaian. Saudara, lalu istrinya ketawa. Ya itu sudah menyupakan tugas Bapak setiap hari. Saya yang cari uang, Bapak bekerja di rumah. Dengan ketawa dia ngomong seperti itu. Saudara tidak salah, seringkali istri saya panggil saya cuci baju sama-sama. Kadang-kadang saya menolak. Kadang-kadang saya juga ikut. Nyuci sambil cerita. Ke pasar juga sama-sama. Tapi terkadang saudara ketika ego masih pimpin saudara tanpa saudara sadar. Saudara akan melihat orang lain lebih rendah ketika saudara punya sesuatu. Hati-hati saudara. Dan ego seringkali mencari pembenaran sekalipun dia salah. Saya belajar ini dari rumah tangga saya. Saya pernah dan sering kali melakukan itu. Kalau istri saya tegur saya karena memang saya salah. Tapi karena rasa ego saya sebagai seorang laki-laki. Saya akan mencari cara dengan hikmat saya, ini hikmat dunia. Supaya saya membenarkan kesalahan saya dengan cara-cara saya. Supaya saya tetap terlihat benar di hadapan dia dan di hadapan anak-anak. Saudara, tanpa sadar kita hidup dalam ego. Ini musuh yang tersembunyi tanpa kita sadar. Hanya orang yang ketemu Tuhan saja yang berkata, ku telah mati dan tinggalkan. Istri saya nggak tahu, saya selalu doa, Adi yang lalu sudah mati. Tuhan buat Adi yang baru. Paulus katakan hidupku yang kuhidupi hari ini bukan aku lagi. Paulus bisa bermegah, aku pernah ke Firdaus. Aku punya semuanya. Tapi Tuhan izinkan, dia harus hadapi dirinya sendiri. Dan Paulus akhirnya berkata, bukan aku lagi, melainkan Tuhan yang hidup dalam aku. Suami-suami jika engkau masih hidup dalam ego, dan itu lebih keras berbicara, maka engkau akan mendapati ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Orang yang hidup Kristus di dalam dirinya, dia akan menjadi seorang hamba. Dia akan merendahkan diri. Dan mencari solusi yang terbaik dari firman Tuhan. Amin saudara. Duri dalam daging adalah proses dari Tuhan. Itu sebabnya mari datang pada Tuhan. Di saat aku tidak berdaya. Di saat aku lemah. Aku akan kuat karena aku mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara berlari kepada Tuhan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang bisa menolong saudara. Amin. Tidak ada kekuatan lain. Berlari sama Tuhan. Maka engkau akan menghadapi proses itu dan engkau menang. Tuhan buat jalan buat engkau. Kita berdiri sama-sama saudara.